warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Madrasah akan menyampaikan makalah kami dengan judul Fungsi Kepala Sekolah sebagai Manajer di Madrasah. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Wardani, NIM 063 dari kelas MPIB. Di sini saya akan menyampaikan poin A, yakni pengertian manajemen. Nah, berikut penjelasannya. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui apa sih fungsi dari kepala sekolah sebagai manajer di madrasah itu, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih manajemen itu. Nah, seperti yang selama ini sudah kita pelajari, bahwasannya manajemen itu merupakan proses merencanakan, memimpin, mengendalikan suatu usaha-usaha anggota organisasi serta pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, dalam manajemen ini ada 3 proses yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama ini adalah proses sendiri, yang kedua adalah pendayagunaan, dan yang ketiga adalah pencapaian. Oke, yang pertama adalah proses. Proses itu merupakan suatu cara yang sistematik dalam mengerjakan sesuatu. Nah, di dalam proses ini ada beberapa yang membentuk untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama itu ada merencanakan. Yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga memimpin, dan yang keempat adalah mengendalikan. Nah, untuk poin pertama yaitu merencanakan. Ini merupakan sebuah proses penyusunan dan penentuan tujuan serta cara-cara yang harus dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan. Yang kedua mengorganisasikan. Nah, berarti di sini kepala sekolah itu harus mampu menghimpun, mengorganisasikan sumber daya manusia yang ada di dalam sekolah untuk memenuhi keberhasilan dari tujuan lembaga pendidikan itu sendiri. Lanjut, yang ketiga itu ada memimpin. Dalam artian di sini kepala sekolah sebagai pemimpin ini harus bisa mengarahkan dan mempengaruhi seluruh sumber daya manusia yang ada di sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah direncanakan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Yang terakhir ada mengendalikan. Dalam artian mengendalikan ini adalah memperoleh jaminan bahwasannya sekolah itu berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, apabila terdapat kesalahan di antara bagian-bagian yang ada di sekolah tersebut, kepala sekolah harus memberikan petunjuk dan meluruskannya. Seperti itu. Oke, lanjut. Bagian dari manajemen yang kedua adalah sumber daya sekolah. Nah, sumber daya sekolah ini bisa meliputi manusianya sendiri, dana, perlengkapan, informasi, dan lain sebagainya. Nah, dari masing-masing ini berfungsi sebagai pemikir, perencana, pelaku, serta pendukung dari upaya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang ketiga ini adalah mencapai tujuan bersama atau pencapaiannya. Pencapaian ini berarti kan sudah ditetapkan sebelum proses, artinya di perencanaan. Nah, berarti bahwasannya kepala sekolah ini harus berusaha untuk mencapai tujuan akhir yang bersifat khusus. Tujuan akhir yang spesifik dari sebuah organisasi ini pasti berbeda-beda. Tujuan ini bersifat khusus dan juga unik. Nah, apapun tujuan dari spesifikasi dari organisasi tertentu, manajemen merupakan suatu proses. Melalui manajemen tersebut, tujuan dapat tercapai. Oke teman-teman, dari penjelasan yang saya jelaskan di atas, dapat kita simpulkan bahwasannya manajer adalah seseorang yang bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, pengendali terhadap orang dan mekanisme kerja untuk tujuan organisasi. Jadi seorang kepala sekolah atau kepala madrasah itu harus bisa berperan secara baik dan juga profesional. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Maharani, NIM 2061962. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu kepala sekolah sebagai manajer di madrasah. Kepala sekolah adalah seorang yang mendapat amanat besar untuk mengelola penyelenggaraan layanan pendidikan dan bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan proses pendidikan yang bermutu. Kepala sekolah dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan proses melalui berbagai kegiatan pendidikan, contohnya seperti MGMP.
Kepala sekolah sebagai manajer mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan karena perannya sebagai manajer di madrasah dituntut untuk mampu yang pertama mengadakan prediksi masa depan madrasah, contohnya seperti tentang kualitas yang diinginkan masyarakat. Yang kedua, melakukan inovasi dengan mengambil inisiatif dan kegiatan-kegiatan yang kreatif untuk kemajuan madrasah. Yang ketiga, menciptakan strategi dan kebijakan untuk menyukseskan pikiran-pikiran yang inovatif tersebut. Yang keempat, menyusun perencanaan, baik perencanaan strategis maupun perencanaan operasional. Yang kelima, menemukan sumber-sumber pendidikan dan menyediakan fasilitas pendidikan. Yang keenam, melakukan pengendalian atau kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan dan hasilnya. Yang kemudian, hal ini dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah itu dituntut untuk dapat menciptakan manajemen madrasah yang efektif, efisien, dan produktif. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Uli Nikmah. Perkenalkan, nama saya Rizky Uli Nikmah, NIM 065. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian C, yakni fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Subtroner, ada 8 macam fungsi seorang manajer yang perlu dilaksanakan dalam suatu organisasi, yaitu bekerja dengan dan melalui orang lain. Pengertian orang lain tidak hanya guru, staf, siswa, atau orang tua siswa, melainkan termasuk atasan kepala sekolah, para kepala sekolah lainnya, serta pihak-pihak yang berhubungan dan bekerja sama. Yang kedua, kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Keberhasilan dan kegagalan bawahan adalah suatu pencerminan langsung keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin tersebut. Yang ketiga, dengan waktu dan sumber yang keterbatasan, seorang kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan. Di sini dengan segala keterbatasan, seorang kepala sekolah harus dapat mengatur pemberian tugas secara tepat dan cepat. Selanjutnya yang keempat, kepala sekolah harus berpikir analitik dan konsepsional. Fungsi ini berarti menuntut setiap kepala sekolah harus dapat memecahkan persoalan melalui suatu analisis, kemudian menyelesaikan persoalan dengan satu solusi atau visible. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai juru penengah. Dalam lingkungan sekolah, sebagai organisasi di dalamnya terdiri manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Keinginan, pendidikan, latar belakang maupun yang lainnya itu tidak terhindarkan tumbuh pertentangan atau konflik satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai politisi. Di sini sebagai politisi berarti kepala sekolah harus selalu berusaha untuk meningkatkan tujuan organisasi serta mengembangkan program jauh ke depannya sebagai apa dan seperti apa. Selanjutnya, kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dalam peranan ini sebagai diplomat, berbagai macam pertemuan kepala sekolah adalah wakil resmi dari sekolah yang dipimpinnya tersebut. Dan yang terakhir, yakni kepala sekolah berfungsi sebagai pengambil keputusan yang sulit. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kiranya mohon maaf. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 9 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja kami ucapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.